مستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يحويه مكان ولا يجري عليه الزمان وإليه الملجأ وأمان. وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد. Kaum muslimin muslimat, shaimin dan shaimat, pemirsa Al Hasan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, pada hari ini di penghujung bulan Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita masih bisa menjalani kewajiban kita, melaksanakan kewajiban kita puasa bulan Ramadan dan menjalankan rutinitas kita seperti biasa. Hari ini adalah akhir dari kajian kitab ini di bulan Ramadan, ya. Apakah nanti akan dilanjutkan setelah Ramadan? Wallahu a'lam, ya. Jadi ini adalah hari terakhir di bulan Ramadan. Insyaallah kita akan tetap mengkaji kitab ini. Dan hari ini kami akan melanjutkan masih pada bab ke-6, ya, bab ke-6, bab ke-7 maksudnya. Adabul alim ma'a talamizatihi. Adab-adabnya seorang alim terhadap murid-muridnya. Dan sudah dijelaskan oleh mudir kita ada 4 poin, dan insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan melanjutkan poin ke-5. Tapi sebelumnya kita akan membacakan surah Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, untuk saudara-saudara kita, wabil khusus muallif hadzal kitab Syekh Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Naqra lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pada poin yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisu, adapun yang kelima, adab seorang syekh, seorang alim terhadap murid-muridnya adalah ayyahrisa ala ta'limihi. Harus bersungguh-sungguh di dalam mengajarkannya, mengajari mereka. Wa tafhimihi, dan bersungguh-sungguh memahamkan murid. Bibadli juhdihi, dengan seluruh daya dan upayanya. Artinya seorang syekh, seorang alim, seorang ustadz, maka dia harus bersungguh-sungguh bagaimana caranya bisa menyampaikan ilmu kepada muridnya dengan bersungguh-sungguh. Maka di sini syekh atau seorang alim dituntut untuk memiliki persiapan sebelum menyampaikan materi. Seorang mudarris, seorang ustadz,
sebelum dia mengajar maka harus ada i'dad, persiapan. Yang akan dia berikan 5, maka persiapannya 10. Bibadli juhdihi, dengan memaksimalkan kompetensinya. Wa taqribil makna, dan mendekatkan makna, ya. Min ghairi iktsarin la yahtamiluhu dhihnuhu, ya, tidak terlalu banyak sehingga membebani pikiran santri atau murid. Maka seorang syekh harus pintar melihat materi yang akan disampaikan, jangan terlalu panjang, jangan terlalu, ya, banyak. Karena apa? Akan membebani, ya. Karena kompetensi santri itu berbeda-beda. Maka seorang syekh harus memahami itu. Tetapi juga wabastin, ya, la yaghbituhu hifdhuhu, dan jangan juga materi atau ilmu yang disampaikan itu sangat luas, tidak jelas, ya, yang ingin dicapai itu apa, sehingga menjadikan seorang murid, seorang santri itu merasa susah menghafalnya, ya, karena materinya sangat banyak. Nah, disinilah peran seorang ulama atau seorang alim, seorang mudarris, seorang syekh, bagaimana memanage sebuah materi sehingga santri itu benar-benar bisa memahami dengan benar. Wa yuwaddih li mutawaqqifidh dhihni al-ibarata, dan seorang alim juga harus mampu menjelaskan untuk santri-santri yang kecerdasannya terbatas, ya, santri-santri yang kurang cerdas. Al-ibarah, menjelaskan sebuah ibarah fihi, di dalam makna tadi. Jadi ketika ingin menerangkan sebuah makna bagi santri-santri yang masih kurang faham atau santri-santri yang lemah, maka seorang alim harus bisa menjelaskan dengan ibarah, ya, dengan kalimat yang simple, sehingga santri yang tadi tidak terlalu faham atau susah memahaminya bisa faham. Wa yahtasibu i'adata syarhi lahu wa tikrarahu, dan seorang mudarris, seorang syekh harus bersungguh-sungguh mengulang-ulang penjelasan agar muridnya bisa faham. Maka ketika seorang guru mengajarkan santri-santrinya, jangan hanya disampaikan sekali. Bisa jadi ada santri-santri itu yang masih belum faham. Maka jangan segan-segan seorang ustadz ketika menyampaikan ilmu diulang-ulang, ya, sehingga lebih gampang atau lebih melekat di otak santri. Wa yabda'uhu bitaswiril masaili wa yuwaddihuha bil amsilati wa dzikrid dalail. Hadratus Syekh memberikan sebuah cara, metode, dan metode ini sangat indah, ya. Bagaimana cara menjelaskan sebuah materi kepada santri-santri? Hadratus Syekh memberikan sebuah cara, sistem, wa yabda'uhu bitaswiril masail. Ya. Seorang ustadz, seorang alim harus memulai pelajarannya dengan memberikan gambaran atau memberikan sinopsis dari materi yang akan disampaikan. Jadi sebelum menyampaikan isi dari materi itu, seorang alim, seorang syekh, seorang ustadz, ia harus memberikan gambaran dulu, sinopsis dari apa yang akan disampaikan nanti. Nah, ini pentingnya.
Jadi santri sebelum mereka masuk ke dalam inti pelajaran, maka dia sudah memiliki gambaran kira-kira materinya tentang apa ini. Nah, ini namanya adalah sinopsis atau taswir al-masail. Ya, gambaran sebuah permasalahan yang akan dijelaskan. Dengan cara apa? Wa yuwaddihuha bil amsilah wa dzikrid dalail. Dengan cara sinopsis ini, gambaran ini bisa dengan cara ya memberikan pertanyaan-pertanyaan atau dengan menyebutkan dalil-dalil. Ya. Misalkan seorang ustadz, seorang mudaris akan masuk kepada sebuah materi tentang bab sholat. Maka sebelum masuk kepada apa itu definisi dari sholat, apa saja rukun-rukunnya sholat, maka seorang mudaris sebelumnya harus memberikan gambaran dulu. Ya, dengan cara bisa dengan menyampaikan atau bertanya pertanyaan-pertanyaan ringan sehingga santrinya sudah terpancing duluan. Ya. Ini kalau dalam ilmu tarbiyah ada seperti ini, ya. Dan alhamdulillah santri-santri di Al-Hasan ini mereka diajarkan cara untuk mengajar dan ada praktek mengajar. Ya, ada praktek mengajar. Ya. Wa yaqtasir ala taswiril mas'alati wa tamsiliha liman lam yata'ahhal li fahmi ma'khadhiha wa daliliha. Dan seorang syekh, seorang mudarris di dalam memberikan gambaran-gambaran itu harus diperhatikan. Kira-kira santri yang paham dengan santri yang tidak paham itu jangan sampai syekhnya mengeneralisir. Bisa jadi ya, gambaran-gambaran itu mudah bagi yang sudah paham, tapi belum tentu dapat difahami bagi santri-santri yang kurang paham. Nah, inilah seni dalam mengajar. Jadi jangan sampai hanya menyampaikan generalisir, disampaikan materi kemudian tidak dilihat kira-kira kemampuan santrinya ini apakah bisa menangkap maksud dari syekhnya ataukah tidak. Ya. Wa yadhkurul adillata wal ma'khadha li muhtamiliha wa yubayyana lahu ma'aniya asrari hikamiha wa ilaliha wa ma yata'allaqu bitilkal mas'alah. Seorang syekh atau seorang mudarris, seorang alim juga harus menyebutkan dalil-dalil dan marja, sumber referensi untuk ya santri-santri yang memang belum paham, sehingga santri ini tidak ya terbebani oleh materi yang disampaikan. Ya, sebagai contoh tadi, ketika seorang syekh ingin menyampaikan materi tentang sholat, maka seorang syekh ini juga harus menyebutkan dalil-dalilnya dan marja'nya atau makhadnya, ya, sumber-sumbernya, hadis-hadisnya, ayat-ayat Al-Qur'annya disebutkan, sehingga santri juga bisa memahaminya dengan baik dan benar. Selain aspek tadi, itu masuknya adalah aspek kognitif ya. Seorang syekh juga harus menjelaskan kepada santri wa yubayyina lahu ma'aniya asrari hikamiha wa ilaliha. Seorang syekh, seorang ustadz selain menjelaskan ya aspek kognitifnya juga harus menyebutkan aspek wijdani, ya, aspek ruhiyahnya. Kenapa sih kita disuruh sholat? Ya, apa tujuan dari sholat? Apa tujuan dari puasa? Jadi hikmah-hikmahnya disebutkan. Hikmah dari puasa, hikmah dari siam, dari
sholat, dari siam, disebutkan. Sehingga tidak hanya memahami apa saja syarat dan rukunnya, tetapi juga memahami hakikat dan hikmah-hikmahnya. Nah, ini harus dikuasai oleh seorang syekh, oleh seorang alim. Ya, sehingga tidak hanya pengajarannya, taklimnya hanya sekitar aspek kognitif. Nah, ini yang ditekankan oleh mudir kita di pesantren ini. Bahkan guru-guru, ustadz-ustadz yang mengajar pelajaran umum, sebelum mengajar atau setelah mengajar disisipkan, ya, wajib menyisipkan nasihat-nasihat, ya, kepada santri, meskipun pelajarannya pelajaran umum. Ya, inilah maksudnya adalah seorang syekh itu harus menyisipkan hikmah-hikmahnya, jangan hanya, ya, cukup dari aspek kognitifnya saja. Wa ma yata'allaqu bitilkal mas'alah min far'in wa aslin. Dan segala yang berkaitan dengan masalah itu, baik masalah yang furu', cabang, masalah yang asal atau yang asalnya atau dasar. Semuanya dijelaskan. Ya, masalah ini masalah furu', ya, cabang-cabang ilmunya yang berkaitan tentang puasa misalkan, ya, apa saja syarat rukunnya, ya, kemudian apa saja yang membatalkannya, kemudian apa keutamaan-keutamaannya juga disebutkan, furu'nya. Tidak hanya membahas masalah rukun atau hanya membahas yang membatalkan puasa, tidak, tapi juga membahas apa hikmahnya, kemudian, ya, apa aspek dari puasa terhadap dirinya, terhadap masyarakatnya. Itu semuanya juga ikut dibahas. Maka tadi di awal bahwa seorang syekh harus memiliki, ya, kemampuan yang lebih daripada santrinya. Ya, ini tugas seorang mudarris, seorang ustadz, ya, harus bagaimana cara menaikkan, mengupgrade kapasitasnya. Ya, seorang ustadz, seorang syekh harus mengupgrade kemampuannya. Jangan hanya kemampuannya segitu terus, harus diupgrade terus. Wa min wahmin fiha fi hukmin wa takhrijin wa naqlin bi ibaratin hasanatil ada. Dan juga, ya, tentang hal-hal yang masih ambigu, yang belum jelas. Yang belum jelas dari permasalahan-permasalahan juga ikut dijelaskan. Ya. Misalkan dalam bab puasa ada siapakah yang wajib hanya qadha, siapa yang wajib fidyah. Ya. Dijelaskan fi hukmin, ya, hukumnya apa ketika orang meninggalkan puasa, bagaimana seorang yang musafir, kemudian jarak safarnya harus berapa, wa takhrijin wa naqlin, kemudian dalil-dalilnya ini apakah dalil yang kuat, dalilnya adalah apakah dalil yang sahih atau hasan atau dhaif. Tapi juga harus diperhatikan ketika membahas hukum-hukum ini harus disampaikan dengan bi'ibaratin hasanatil ada, dengan menggunakan diksi yang baik, menggunakan redaksinya yang sopan, ya. Maksudnya apa? Ba'idatun an tanqisi ahadin minal ulama, tidak merendahkan salah satu ulama. Ini sangat penting, ya. Kaum muslimin muslimat, sahabat Al Hasan TV, banyak sekali kita terjebak dalam hal ini. Kita mengetahui bahwa sebuah masalah ini adalah masalah khilafiyah, perbedaan pendapat di antara ulama. Ketika kita mengambil salah satu pendapat, kadang-kadang kita merendahkan pendapat yang lain. Ini sangat, ya, tidak boleh, dilarang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari.
Ya, beliau mengatakan ba'idatin atau ba'idatun an tanqisi ahadin minal ulama. Ya, khususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan furu'. Ketika kita mantap dengan salah satu pendapat ulama dan kita mengambilnya, maka jangan sampai merendahkan atau menjelek-jelekkan pendapat ulama lainnya. Nah, dan ini yang sangat mahal hari ini, ketika sebuah kelompok dia mengambil satu pendapat tapi menyalahkan pendapat yang lainnya. Ya, dan Hadratus Syekh sudah menjelaskan bahwa ini harus dihindari. Ketika kita sudah mantap dengan satu dalil, misalkan satu pendapat madhab tertentu, maka jangan sampai kita menjelekkan madhab yang lainnya atau ulama yang lainnya. Ya. Wa yaqsidu bi bayani dzalikal wahmi an-nasihah. Dan juga harus paham bahwa tujuan dari menjelaskan hal-hal yang masih ambigu tadi adalah untuk nasihat, untuk memberikan nasihat kepada santrinya. Ketika kita mengambil satu pendapat dari ulama, maka jangan langsung kita ya mengkultuskan seakan-akan pendapat ini ya adalah pendapat yang paling benar, sedangkan pendapat yang lain salah. Ya, jadi menjelaskan waham tadi yang masih ambigu kepada santri itu tujuannya yang pertama adalah an-nasihah, memberikan nasihat. Wa ta'rifan nuqulis shahihah, juga mengajarkan kepada santri, kepada muridnya cara mengambil dalil, ya, cara mengambil sebuah pendapat yang benar. Bagaimana kita mengambil sebuah pendapat dari salah seorang syekh misalkan, dari salah seorang ulama dengan cara yang benar. Maksudnya tidak dengan cara menyakiti atau merendahkan yang lainnya. Ini kalau nggak puasa udah minum ini. Wa yadhkuru ma yusabihu tilkal mas'alata. Ya, seorang syekh juga harus mampu menjelaskan atau menyebutkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tadi. Wa yaltabisu biha, ya, dan hal-hal yang masih tidak jelas terhadap masalah itu, wa ma yufariquha wa ma yuqaribuha, dan hal-hal yang bisa membatalkan atau hal-hal yang bisa mendekatkan masalah itu. Jadi dalam permasalahan ini ya, seorang syekh juga harus mampu menjelaskan kira-kira bab ini ya, ketika diaplikasikan dalam ilmu yang lainnya ya, maka dia harus mampu mengaplikasikan masalah ini. Maka seorang syekh dituntut ketika membahas sebuah permasalahan, dia harus dibahas secara holistik, secara utuh. Ya, jangan hanya membahas masalah akidah misalkan, hanya dari satu sisi. Membahas Islam hanya akidahnya saja. Membahas Islam hanya akhlaknya saja. Maka harus dibahas semuanya. Islam ya ada akidahnya, ada masalah syariah, ada akhlak, harus lengkap. Ya, jangan sampai membahas Islam tapi hanya akidah terus. Ya, hal-hal yang lain disingkirkan. Sehingga yang terjadi banyak orang yang akidahnya ya baik atau benar, tapi dari sisi akhlak ya, dia tidak memiliki akhlak yang baik. Ya. Wa yubayyinu ma'khadhal hukmaini wal farqa bainal mas'alatain. Dan seorang syekh, seorang alim harus mampu menjelaskan kepada muridnya ya, bagaimana mengambil sumber dua hukum. Ya, bagaimana cara mengambil dua hukum ini misalkan, dan bagaimana cara memecahkan di antara dua masalah ini.
Perbedaannya apa? Ada dua permasalahan, ya, dan mungkin masalah itu belum pernah terjadi pada zaman Rasul. Maka seorang syekh harus mampu menyelesaikan masalah itu dengan hukum-hukum atau dengan sumber-sumber hukum yang sudah ada, ya, dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan hadis, dengan ijma', dengan qiyas, ya, dengan maslahah mursalah, dengan istihsan dan lain sebagainya. Nah, maka seorang syekh itu dituntut untuk menjadi orang yang benar-benar memahami sebelum ia menyampaikan ilmunya. Wala yamtani' min dzikri lafdhatin yustahya min dzikriha 'adatan. Selanjutnya, seorang syekh, seorang alim tidak segan, ya, menyebutkan lafaz yang mana lafaz itu kadang-kadang, ya, kalau disebutkan di depan umum itu malu. Ini kira-kira ketika membahas masalah-masalah yang sensitif. Ya, contohnya ketika seorang syekh ingin menjelaskan batas-batas aurat. Batas aurat laki-laki, batas aurat perempuan, ya. Maka seorang syekh jangan segan untuk menjelaskan ini. Ya, atau misalkan seorang syekh ingin menjelaskan masalah hukum atau tentang haid, ya, maka seorang syekh jangan segan untuk menjelaskan ini karena ini adalah hukum. Walam in ihtaja ilaiha walam yatimma tawdihu illa bidzikriha. Ya, kenapa harus disebutkan oleh syekh? Karena bisa jadi kalau tidak disebutkan, ya, bisa jadi arti dan maknanya tidak kena, tidak jelas. Khawatirnya muridnya atau santrinya tidak bisa memahami dengan baik dan benar. Maka seorang syekh jangan segan ketika membahas hal-hal yang sifatnya sensitif. Maksudnya sensitif ini membahas misalkan kayak tadi bab haid, ya, bab baligh itu, ya, apa saja tanda-tanda baligh. Maka seorang syekh harus menyebutkan. Jangan karena dia malu sehingga hal itu disamarkan, tidak disebutkan. Nah, ini namanya menyembunyikan ilmu. Ya, ini bukan jorok, tapi itu adalah ilmu. Beda jorok dengan, ya, ilmu. Fa in kanatil kinayatu tufidu ma'naha wa tuhassilu muqtadaha tahsilan bayyinan lam yusarrih bi dzikriha bal yaktafi bil kinayati anha. Akan tetapi jika sebuah materi, sebuah masalah itu bisa disebutkan dengan kinayah, ya, dengan apa kinayah itu? Dengan kata samaran, ya, dengan kinayah disebutkan yang lainnya dan bisa menjelaskan maknanya, dan bisa capai apa yang diinginkan, apa yang ditujukan, maka tidak mengapa seorang syekh tidak menyebutkan dengan jelas, ya. Ya, jadi misalkan ini membahas masalah yang sangat sensitif, hal-hal yang berhubungan dengan suami istri, sedangkan murid-muridnya mungkin belum menikah, maka syekh boleh menyebutkan dengan kinayah. Tetapi kinayah ini, ya, harus juga memberikan pemahaman. Jangan sampai dibuat kinayah tapi justru menjauhkan maknanya dari aslinya. Ya, ini hanya pemilihan kata agar lebih sopan. Ya. Tapi kalau kira-kira muridnya ini tidak paham dengan kinayah, maka syekh harus menjelaskan dengan bahasa yang jelas, ya, sehingga maknanya bisa difahami dan ditangkap oleh
murid. Wa kadzalika idza kana fil majlisi man la yaliku dzikruha bihudurihi lihayain awil khafa. Begitupun juga ketika seorang syekh, seorang alim menjelaskan materi di majlisnya, ya, di dalam sebuah majlis, dan ada yang hadir tapi dia belum bisa paham, ya, karena masih umurnya masih kecil misalkan, atau memang dia belum baligh atau belum masanya, ya, maka ya, fayakni an tilkal lafdhah bi ghairiha, maka seorang syekh harus, ya, mengkinayahkan, harus mencari kata ganti, ya, karena di situ ada anak-anak yang mungkin, ya, belum paham atau belum saatnya paham karena masih terlalu kecil, atau mungkin dia memang belum saatnya untuk memahami itu. Walihadhil ma'ani wa ikhtilafil hal warada fil hadisi at-tasrihi taratan wal kinayah ukhra. Dan untuk untuk mencapai makna dan kondisi seperti ini, karena kondisi ini kan bisa berubah-berubah, ya, seorang syekh menyampaikan materi itu kan kadang di umum, di depan orang-orang, yang mana orang-orang ini dari segala level ada, mulai anak kecil, ya, orang dewasa, apa orang tua. Maka seorang syekh harus bijak melihatnya, ya, di dalam menggunakan pemilihan kata-kata, kadang-kadang dengan kata yang vulgar, yang tasrih, juga kadang-kadang dikinayahkan, ya, dikinayahkan, diasumsikan, diasosiasikan dengan hal yang lain, sehingga yang hadir ini juga bisa memahaminya. Nah, inilah kecerdasan atau dituntut seorang syekh itu, seorang alim itu memahami hal-hal seperti ini. Tidak hanya memahami bagaimana ilmu itu disampaikan, tapi juga harus memahami sisi psikologi dari jamaahnya, psikologi dari muridnya, ya. Wa idza faragha asy-syaikhu min syarhi darsin fala ba'sa bi tarhi masail tata'allaqu bih. Ini ketika seorang syekh atau seorang alim atau seorang ustadz telah selesai menyampaikan materi, menyampaikan pelajaran, maka hendaknya seorang ustadz, seorang pengajar memberikan pertanyaan kepada murid-muridnya. Dan ini kita ajarkan di pesantren, ya. Nanti ketika kelas 6 ada praktek mengajar. Di dalam praktek mengajar itu, nanti di akhir dari sesi mengajar itu ada namanya tatbiq. Ya, mungkin yang dulu pernah amaliyah masih ingat. Tatbiq itu adalah pertanyaan sebelum akhir sesi, ya, untuk memastikan apakah materi yang disampaikan itu bisa difahami atau tidak. Dan ini juga disampaikan oleh Hadratus Syekh, ya. Ketika seorang alim atau syekh itu selesai dari mengajarnya, maka hendaknya ia memberikan pertanyaan, ya, terkait materi yang sudah disampaikan. Tujuannya apa? Yamtahinu biha fahmahum wa dhabtahum lima syarahalahum. Ya. Tujuan dari pertanyaan ini apa? Yaitu untuk memastikan atau menguji sejauh mana santri-santri itu bisa menangkap pelajarannya, dan sejauh mana santri itu dalam menangkap, ya, memahami pelajaran yang disampaikan. Ya, ini juga dituntut ustadz-ustadz, guru-guru di Al-Hasan juga diajarkan seperti itu. Jadi jangan hanya menyampaikan materi saja,
40 menit menyampaikan materi dari awal sampai akhir, setelah selesai langsung ditinggal pergi tanpa memastikan apakah materinya difahami atau tidak. Nah, ini juga sebagai pengingat untuk diri saya pribadi dan untuk yang lainnya, ketika kita mengajar, kita jangan hanya menyampaikan materi ya, gelondongan begitu saja, tapi juga harus kita pastikan materi kita ini bisa difahami dan dicerna dengan baik oleh santri. Dan ini disebutkan oleh Hadratus Syekh. Masya Allah ya. Faman dhahara lahu istihkama fahmihi bitikraril isabah fi jawabin syakarahu. Ketika ada seorang santri yang ditanya oleh Syekh, kemudian dia menjawab dengan benar jawabannya sesuai apa yang sudah disampaikan tadi, maka apa yang harus dilakukan oleh Syekh? Kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah syakarahu, harus memberikan apresiasi kepada murid. Ini kalau dalam ilmu tarbiyah, ilmu pendidikan namanya at-ta'ziz, memberikan apresiasi. Ya. Maka di sini juga diajarkan ketika kita memberikan pertanyaan kepada santri, ya, siapa yang bisa menjawab, minimal dengan memberikan kata ya, barakallahu fi, ya, ahsanta, zih anta, ya. Ini diberikan, ini sebagai bentuk apresiasi. Jangan sampai dia menjawab, dia nggak menjawab, ustadznya nggak memberikan apresiasi. Ya, jadi apresiasi itu penting. Apalagi usia-usia SMP, SMA, mereka sangat apresiasi itu sangat ya, bermanfaat. Bahkan kita setiap bulan itu ada apresiasi untuk santri-santri yang berprestasi. Siapa yang paling banyak menambah hafalannya, siapa yang paling ibadahnya paling rajin, siapa yang akhlaknya paling baik. Kita pilih, nanti kita cetakkan banner, ditempel di depan. Masya Allah. Itu sebagai bentuk apresiasi. Meskipun tidak harus mahal apresiasi itu. Ya, ketika kita bertanya kepada santri, kemudian dia berhasil untuk menjawab, maka kita ucapkan barakallahu fiik, ahsanta ya akhi, mumtaz, ya, dan lain sebagainya. Wa man lam yafhamhu talattafa fi i'adatihi lahu. Tapi juga ketika kita memberikan pertanyaan kepada santri dan dia belum paham, maka seorang syekh nggak boleh marah-marah, ya, atau dengan kata-kata yang menyakiti. Kok kamu susah amat pahamnya? Nggak boleh. Ya, yang lain sudah paham, kamu nggak paham-paham sih. Maka kata Hadratus Syekh adalah talattuf, bersikap lembut, ya, fi i'adatihi lahu, dan mengulangi pelajaran. Mana yang belum kamu paham, nak? Ya, bagian mana yang belum kamu paham? Ya, ternyata muridnya semuanya Ustadz. Ya udah, kita ulang dari awal, gitu ya. Jadi harus seorang syekh itu, ya, dia harus lembut. Ketika ada muridnya yang belum paham, dia harus lembut. Ya, artinya, ya, dia ketika muridnya nggak paham, jangan ditinggalkan. Adalah, ya, kamu nggak paham, ya udah, itu urusan kamu. Ya, harus difahamkan, diusahakan. Wal maqsudu bitarhil masail anna taliba rubbama istahya min qawlihi lam afham. Ya. Hadratus Syekh menyebutkan tujuan, ya. Apa sih tujuannya? Sebelum akhir sesi menyampaikan materi itu diberikan pertanyaan untuk apa? Menurut Hadratus Syekh, pertanyaan itu tujuannya adalah kadang-kadang ada santri atau ada murid yang dia tidak paham tapi dia malu untuk mengucapkan lam afham. Ya, ada santri-santri kita juga banyak. Ketika dia tidak paham, dia segan untuk mengucapkan afwan Ustaz, lam afham. Ya, ada.
Sehingga cara yang terbaik menurut Hadratus Syekh adalah memberikan pertanyaan. Sehingga ketahuan ketika dikasih pertanyaan, oh fulan masih sudah paham, fulan sudah paham, fulan belum paham. Kalau cukup hanya ditanya misalkan, atau menunggu yang lain hanya, ayo yang belum paham silahkan tanya. Ya, kadang-kadang kita begitu ya. Yang belum paham silahkan tanya. Ya, kadang ada santri itu yang malu. Maka cara yang terbaik agar bagaimana syekh itu tahu muridnya ada yang paham atau yang belum dengan cara memberikan pertanyaan. Nah, ini buat guru-guru juga yang di luar, ini sangat bagus ini ya disampaikan oleh Hadratus Syekh bagaimana kita bisa mengecek pemahaman santri kita dengan cara memberikan pertanyaan. Imma li raf'i kulfatil i'adati 'ala syekh aw li dhayyiqil waqti li haya'in minal hadirin aw li alla tata'akhkhar qira'atuhum bisababihi. Ya, kadang-kadang ada santri itu yang enggak enak. Dia mau mengatakan, "Ustaz, saya belum paham." Kadang-kadang ada yang enggak enakan, takut membebani ustadznya. Ah, nanti ustadznya takutnya ya enggak enak ya, udah capek-capek menjelaskan, kita nggak paham. Nah, kemudian ada juga yang punya perasaan, waktunya sudah habis, atau punya perasaan malu kepada yang lain, mau bertanya tapi malu, atau dia punya perasaan juga, nanti saya bertanya, ngulang lagi, nggak selesai materi. Nah, itu adalah ya manusiawi dan pasti ada dimanapun. Model-model santri, model-model murid yang dia nggak paham tapi dia malu untuk bertanya, ya karena banyak faktor tadi. Maka Hadratus Syekh memberikan cara yang sangat indah, yaitu diberikanlah pertanyaan. Ya, walidzalika qila la yanbaghi lisy-syaikhi ay yaqula lit-talibi hal fahimta. Maka Hadratus Syekh menyebutkan bahwa seyogyanya seorang syekh itu, seorang alim, seorang ustadz itu ya tidak hanya cukup bertanya hal fahimta, kamu paham belum? Gitu ya. Jadi jangan hanya kita setelah menyampaikan materi kita terakhir hal fahimtum, yang lain semuanya menjawab fahimna, pasti begitu. Ya. Sehingga apa? Nanti yang tidak paham tetap tidak paham, yang paham ya paham. Dan syekhnya nggak tahu mana santri yang paham dan mana yang tidak paham. Ya. Jadi ini ditinggalkan. Ya, ditinggalkan cara-cara instan. Setelah mengajar, menyampaikan, kemudian bertanya, hal fahimta? Ma'akul, sudah paham belum? Pasti nanti jawabannya fahimna atau fahimtu. Sudah Ustaz, ya. Padahal ya kadang ada yang belum paham. Li'annahu rubbama yuqi'uhu fil kadhibi biqaulihi na'am lima qaddamnahu minal asbab. Karena kadang-kadang ada santri yang bohong, dia tidak paham tapi ngakunya paham karena sebab-sebab tadi yang sudah disebutkan oleh Hadratus Syekh. Bisa jadi karena nggak enak, karena malu, takut membebani ustadznya dan lain-lainnya. Ya, padahal ya kalau bertanya itu sebetulnya sangat bagus dan ustadz itu kalau ditanya senang juga. Oh, berarti ada yang berani bertanya. Ya, tapi kalau tidak ada yang bertanya, seorang syekh jangan kehabisan cara, jangan kehabisan akal. Ya, dengan cara bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, ya ustadz akan tanya, gantian ditanya. Nah, maka ditanya, gitu ya. Bal yatrahu alaihi al-masail kama dzakarna. Fa in sa'alahu syekh an fahmihi faqala na'am, fala yatrahu alaihi al-masail ba'da dzalika illa ay yastati'a talib dzalika lihtimali khajalihi bi dhuhuri khilafi ma ajaba bihi. Ya, ketika seorang syekh bertanya, fahimta ya akhi, satu persatu begitu, dia menjawab fahimtu Ustaz. Fahimta ya akhi, fahimtu, ya. Sudah. Seorang syekh ya, ketika dia yakin
bahwa murid ini memang benar-benar paham, ya kan ada murid itu yang memang cepat paham. Ketika kita tanya dia, fahim tuh, ya kita kadang ustadz tuh punya ilmu itu. Ini wajahnya ini jawaban naamnya ini naam beneran gitu ya. Tapi ada juga santri yang jawabnya naam tapi ragu-ragu. Nah ini ustadz juga tahu, oh ini naamnya naam karena nggak enak. Nah ini ya, bukan berarti ustadz tuh dukun gitu ya, bukan. Itu dalam ilmu pendidikan ada, karena sudah sering mengajar sehingga dia tahu potensinya santri-santrinya, murid-muridnya itu tahu. Ini kalau disampaikan sekali, oh ini paham, cepat pahamnya. Ada juga yang disampaikan sekali, 2 kali, 3 kali masih belum paham. Kok tiba-tiba dia disampaikan sekali kok langsung bilang naam, ya bisa bilang paham. Nah itu harus dicek dulu. Seorang ustadz harus ngecek benar nggak yang dikatakan. Itu maksudnya ya. Wa yanbaghi lisyaikh ay ya'muru talabah bil muwafaqati fid darsi kama sayati insyaallah taala. Ya. Juga syekh itu di samping dia mengajar, syekh juga harus menyuruh santri untuk mengamalkan ilmunya. Insyaallah akan dibahas nanti oleh syekh. Jadi setelah tadi pelajaran materi disampaikan, syekh ini juga menyisipkan pesannya. Ya, sudah disampaikan bab sholat, rukun-rukun sholat, apa saja yang membatalkan sholat, maka selanjutnya adalah bagaimana mempraktekannya. Karena banyak orang yang bisa atau memahami materi tapi tidak bisa mempraktekkan, masih salah. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut oleh Hadratus Syekh. Wa bi'adati syarhi ba'da faraghi fima bainahum liyasbuta fi adhanihim wa yarsakhu fi afhamihim. Kemudian juga seorang ustadz, ini penting ya, seorang guru ketika selesai mengajar, dia harus berpesan kepada murid-muridnya, jangan lupa pelajaran ini diulangi, di murojaah. Ya. Jangan lupa nanti malam di murojaah sesama santri yang lain. Ya, jadi ini pesan seorang syekh kepada muridnya, bahwa setelah mengajar tidak ditinggal begitu saja. Ada tugasnya adalah mereka untuk murojaah, ya, untuk mengulangi pelajaran yang sudah disampaikan agar tidak lupa, agar semakin lengket di otaknya, gitu ya. Maka ya, tidak hanya belajar itu di kelas, tapi juga dengan teman. Bisa jadi ada model santri yang ketika dijelaskan ustadznya ini susah pahamnya, tapi ketika dijelaskan sama temannya, dia lebih cepat paham. Nah ini adalah ya, belajar itu ya tidak sebatas di kelas, tapi juga bisa dengan teman. Ya, bisa dengan teman. Ini sedikit lagi nih. Wali'annahu yahussuhum ala ashghalil fikri wa mu'akhadhatin nafsi bi talabit tahqiq. Dan juga seorang syekh juga menyuruh kepada murid-muridnya untuk terus berinovasi. Ketika sudah diajarkan bab ini, coba antum cari di kitab lainnya. Ya, ketika sudah diajarkan bab ini, kitab fikih ini misalkan diberikan kesempatan, coba kamu cari di kitab ini, baca kitab ini. Jangan sampai ya kita justru membatasi santri untuk berinovasi, berpikir. Ya, udah kamu jangan baca yang lain, bacanya ini saja. Nah, ya, wa mu'akhadatun nafsi bi talabit tahqiq, dan juga seorang syekh juga menyuruh kepada murid-muridnya untuk bagaimana bersungguh-sungguh dalam menemukan sebuah hakikat, ya, penelitian. Maka seorang syekh juga harus mengajarkan kepada murid-muridnya, coba kamu teliti. Ya, ini untuk kelas-kelas yang sudah tinggi, tidak hanya membaca tapi juga meneliti apa derajat hadis ini, ya, siapa perawinya. Ya, jadi pemirsa dan santri-santri Al Hasan, insyaallah kita kajian ini sampai di sini dulu. Ya, di penghujung Ramadan ini mudah-mudahan apa yang sudah
kita kaji bersama dengan mudir kita dari awal Ramadan sampai hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan keberkahan dari kitab ini. Dan semoga puasa kita, sholat kita, tilawah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Oke, kita tutup kajian kitab ini ya. Mudah-mudahan nanti nggak tahu apakah ada kesempatan lain akan dilanjutkan oleh mudir kita di lain waktu. Ya, kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa ya. Ustaz Muhaimin, sudah dimatiin? Ayo, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. اللهم اجعلنا في هذه الأيام المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتلاوتنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.